Buat lu yang nyari harga Vespa 4 juta, nih gua kasih tunjuk. Sebelum kita membahas apakah ada atau enggak Vespa harga 4 juta, kita flashback dulu ke belakang. Jadi sebagai gambaran aja, karena kita baru ada di awal tahun 2024, jadi ini adalah momentum yang pas buat kita ngobrolin perihal harga Vespa. Kita cek 1 tahun ke belakang, di awal tahun 2023, ini disclaimer dulu, yang gue ungkapkan di sini adalah berdasar pengalaman gue dan pengetahuan gue. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya pikiran atau asumsi berbeda, you're welcome to give a comment below, gitu ya. Nah, jadi di tahun 2023, rata-rata harga Vespa Super yang sudah full restorasi, sudah siap pakai, unitnya grass, catnya baru, aksesorisnya baru, dan mesin sudah full permajaan, itu kurang lebih ada di harga rata-rata sekitar 16 jutaan. Nani? Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Tapi kurang lebihnya ada di range harga 16 jutaan. Nah, kalau teman-teman perhatiin, coba deh lu browsing ke beberapa sosial media. Mau di IG, TikTok, Facebook, lain-lain. Lu cek sekarang berapa kurang lebih harga Vespa Super yang ready pakai ya. Jadi yang sudah full restorasi. Mesinnya grass, suratnya lengkap, catnya baru, aksesoris baru, mesin baru, dan segala macamnya. Itu yang kita lihat sekarang, yang gue lihat sekarang itu kurang lebih ada di harga 19 jutaan. Kurang lebih, tentunya ada yang lebih murah, jelas, ataupun ada yang bahkan beberapa juta lebih mahal dari yang gue sebutin. Dan ini susah menjadi patokan kalau kita bicara harga Vespa. Kenapa? Karena harga Vespa itu tergantung dari modelnya dulu. Modelnya apakah rare atau enggak. Lalu keduanya originalitasnya, mulai dari catnya full original kah, aksesorisnya full original kah, atau mungkin historicalnya. Misalkan apakah ada satu unit Vespa yang ternyata dulu ini pemilik seorang pejabat tinggi atau seorang artis terkenal. Ya sudah jelas harganya akan mengikuti histori yang ada di belakang unit tersebut. Namun secara rata-rata berarti kita udah bisa lihat kalau di awal tahun 2023 harga Vespa Super kurang lebih di 16 jutaan, sementara di 2024 ini sudah melonjak kurang lebih 3 juta rupiah kenaikannya. Jadi harga yang selisih harga yang gue bilang mungkin nggak murah lagi ya. Jadi dan ini juga mungkin menjadi poin pemikiran kenapa banyak orang berasumsi bahwa Vespa itu adalah juga bersifat investasi. Dan tentunya karena di konten ini kita ngebahas apakah ada atau enggak harga Vespa yang kurang lebih di budget 4 jutaan. Sekarang kita tilik balik tadi, dari mulai kenaikan harganya sudah lumayan drastis, kurang lebih 3 jutaan itu baru di kelas Vespa Super ya. Belum kita bicara unit-unit langka yang let's say paling tidak small frame mungkin, atau VBB dan kawan-kawannya. Itu mungkin udah lebih berasa lagi perbedaan harganya. Dan seiring harga Vespa makin mahal, tentunya menurut logika sederhana, tentunya hal-hal yang ada di sekitaran unitnya sendiri itu juga bakal ngikutin harga pasarannya, yaitu bakal makin melonjak. Kita lihat dari mulai harga spare part sudah semakin mahal. Ini juga lucu ya. Let's say gue sebutin satu merek motor metik, misalkan Yamaha Mio. Ada sebuah toko atau sebuah pabrik memproduksi satu buah spion untuk motor Mio dengan harga Rp40.000 per pasang. Nah, dan pabrik ini juga ternyata memproduksi spion yang sama, spesifikasinya sama, bahan-bahannya sama, cuman beda merek. Yang ini judulnya buat Vespa. Itu gue jamin pasti harganya berbeda. Kalau tadi Mio mungkin dia ngejual 40.000, ketika dia kasih nama Vespa ini ngelonjak menjadi 70-80.000. Dan ini memang agak sedikit kocak, tapi ini adalah hukum alam kali ya. Jadi begitu demand-nya tinggi, sudah pasti harganya juga makin tinggi. Dan kenapa harga Vespa makin mahal? Sekarang lo lihat, siapa sih yang nggak pakai Vespa? Politikus pakai Vespa. Hampir semua artis memakai Vespa, semua pejabat memakai Vespa, dan kayaknya Vespa udah menjangkau seluruh kalangan dari paling bawah sampai dengan paling atas. Dan yang paling penting adalah karena Vespa adalah bukan barang baru yang terus-terusan diproduksi. Vespa yang gua bahas adalah Vespa klasik ya, Vespa 2 tak ini kan sudah berhenti berproduksi belasan atau mungkin puluhan tahun yang lalu. Jadi artinya unitnya sudah terbatas. Gua kasih contoh misalkan, untuk model A ini cuma 1000 unit dulu diproduksinya, sementara dulu mungkin peminatnya cuma 500 orang. Otomatis berarti barangnya nggak laku. Maka logikanya adalah barangnya akan murah. Nah, sementara tahun ke tahun orang-orang yang doyan Vespa atau ketularan virus Vespa nambah banyak. Dari yang tadinya 500 orang
menjadi 1.000 orang, menjadi 2.000 orang, 10.000 orang, dan seterusnya. Dan makanya ketika peminatnya banyak, mencapai 10.000 orang misalkan, sementara unitnya kan udah nggak diproduksi, jelas logikanya orang-orang ini bakal rebutan buat beli unit yang sama. Jadi mau nggak mau harganya pun akan semakin naik. Terkecuali kalau memang contohnya si unitnya bakal tetap diproduksi sampai sekarang gitu ya, tentu harganya pun nggak akan semelambung seperti itu. Karena buat apa gue beli motor second atau kendaraan second sementara gue masih bisa beli yang baru, kurang lebih seperti itu. Dan Mana sepatu hurung? Wes. Diuseng karena ebol tong gerengseng sehingga baseball. Oke. sekarang kita balik lagi ke berapa biaya restorasi di 2024 untuk Vespa. Yang contoh kali ini gue kasih contoh adalah Vespa Super. Tepatnya Vespa yang kita punya adalah Vespa Super tahun 77. Dan buat lu yang minat, kebenaran unit ini juga ready buat dipinang. Dan kita bisa kirim ke seluruh Indonesia dimanapun lu berada. Lu tinggal DM kita aja atau hubungi link yang ada di bio. Oke, dari yang paling dasar gue coba kupas mengenai berapa biaya cat. Biaya cat ini sebenarnya kurang lebih terbagi menjadi dua jenis kategori jasa pengecatan. Ada yang catnya full, jadi dikerok. Kalau di bahasa Bandung atau bahasa daerah sini disebutnya dikerok karena cat-cat lamanya dikupas, termasuk dempul lama dan segala macam. Jadi yang disisain cuma bodi utama atau bodi kalengnya saja. Atau jenis yang kedua adalah cat siram. Kalau cat siram jadi dempulan lama ataupun cat-cat lamanya hanya sekedar dikikis biasa saja pakai amplas. Tujuannya supaya cat barunya cuma bisa nempel. Jadi dia nggak dikupas. Ini biasanya kita sebut dengan istilah cat timpa. Dan di studi case kali ini gue cuma contohkan yang di cat total atau biasa disebut dengan cat kerok. Oke, di 2024 ini kurang lebih ini range harga memang bervariasi, tapi kurang lebih gue ambil berdasar pengalaman gue atau yang gue tahu, dan ini mid range ya, harga yang ada di tengah-tengah. Untuk biaya total pengecetan untuk yang di kerok full itu kurang lebih ada di kisaran harga 4 juta rupiah. Kita sama-sama hitung atau lu mungkin bisa ikutan nyatet biar kita bisa tahu berapa sih biaya harga restorasi Vespa di 2024. Oke, cat kerok adalah 4 juta rupiah. Dan untuk tadi di area body, pengecetan kurang lebih di harga 4 juta rupiah itu belum termasuk dengan las. Jangan lupa karena las juga adalah poin penting ya. Jangan sampai lo catnya pengen baru tapi ternyata decknya udah keropos, sudah semestinya diganti, lo cuma tambal-tambal doang atau tanggung. Ternyata sesudah catnya kinclong, forknya atau kakinya miring, harus dibongkar lagi. Jadi ini akan ada biaya di masalah restorasi bodinya. Mulai dari pengelasan yang minimalis, ganti deck, ataupun press fork dan lain-lain, ini kurang lebih ada di kisaran 2 juta rupiah. Dan poin kedua, gue ngebahas tentang aksesoris Vespa. Dan tentunya yang gue bahas ini kurang lebih kita ambilnya yang medium lah ya, kualitas medium tetapi full set. Jadi yang disebut aksesoris ini full dari mulai spion, hand grip, handle, headlamp, speedometer, gengger, list sayap, triplang, karet-karet, segala macam baut, termasuk jok sampai dengan stop lamp dan lain-lain. Pokoknya full. Ini kurang lebih starting ya. Gue bilangnya starting karena harga aksesoris Vespa ini sangat luar biasa. Kalau lu pakai yang standaran doang, mungkin gua rasa sekitaran 2 juta atau 2,5 juta ini bisa kebeli full. Nah, tapi di sisi lain kalau lu bandingin contoh pakai jok aftermarket aja, duit 2,5 juta aja masih kurang buat beli jok doang gitu kan. Karena jok aftermarket itu kurang lebih startingnya di mid range-nya kurang lebih di 3,5 jutaan di merek-merek yang terkenal. Contohnya ada Yankee dan lain-lain, itu kurang lebih harganya segituan. Jadi kali ini yang aksesoris nempel di Vespa Super ini kurang lebih di angka 2,5 juta full. Semua lampu-lampunya baru, semua karet-karetnya baru, kabel-kabelnya baru, semua fitur difungsikan, termasuk jok dan lain-lain, pokoknya full, kurang lebih di angka 2,5 juta. Lalu poin selanjutnya adalah berapa sih harga restorasi mesin, dan yang gua bahas ini keadaan mesin yang so-so.
nggak bobrok banget, nggak yang gimana banget, tapi perlu permajaan total. Jadi kurang lebih biaya restorasi mesin ketika mesinnya memang harus dibelah dan ternyata banyak yang harus dimasukin ke bengkel bubut untuk diperbarui, kurang lebih di angka total 2,5 juta. Dan ini kembali lagi tetap ada di mid range, ada yang lebih mahal ataupun lebih murah. Ini cuman di sebagai gambaran kita semua aja. Jadi yang apa aja sih yang lo dapat dengan kurang lebih 2,5 juta ini? Pertama adalah mesinnya jelas diturunkan dan dibelah. Nanti baru kelihatan kerusakannya seperti apa. Ketika belah mesin, biasanya umumnya seperti seal atau lahar-lahar itu sudah jelas diganti. Lalu selanjutnya karena lu tanggung ngebelah mesin, tapi penghisapannya di area penghisapan sebenarnya masih bisa dipakai tapi nggak maksimal, nanggung juga kan. Itu jadi lebih baik lo masukin ke bengkel bubut dan buat dilas lalu diperbarui si penghisapannya supaya lebih maksimal lagi. Jadi perbaruan penghisapan juga udah include. Crack as mungkin perlu diservis lagi, stang sehernya mungkin udah bengkok atau ada lahar-lahar yang udah ompong, udah goyang gitu ya, itu pun udah diganti. Lalu termasuk juga dengan sehernya atau pistonnya udah lemah, udah terlalu bunyi, di boringnya itu udah termasuk diganti. Dan nanti juga jangan sampai kelewat contoh seperti di knalpot, karena percuma juga lu punya mesin bagus, lu punya mesin enak, knalpotnya mendem, knalpotnya sesek. Paling tidak berarti kalau nggak ganti knalpot, solusinya adalah dibobok. Lo masukin tukang las, lo bobok ulang supaya dibersihin lagi kerak-keraknya, supaya plong lagi. Dan ini kurang lebih ada di kisaran 2,5 juta rupiah. Jadi kalian udah sama-sama hitung sendiri, sekarang angkanya ada di berapa? Yes, angkanya sudah ada di kurang lebih 11 juta rupiah dengan catatan bahwa ini adalah restorasi total. Aksesorisnya semuanya baru, mesinnya baru, semua sudah total permajaan, catnya baru dan lain-lain. Dan sekarang, kalau lo inget tadi di awal video gue bilang bahwa harga Vespa Super sekarang ada di kisaran 19,5 juta up yang sudah full restorasi, yang udah siap pakai. Ya karena itu, dari biaya restorasinya saja sudah meledak. Jadi kalau tadi barusan kita udah keluarin biaya 11 juta buat ngerestorasinya, lalu berapa harga yang harus dibayarkan buat si bahan motornya sendiri? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dan pengalaman kita kurang lebih, ini gue bicaranya bahan Vespa Super yang kondisinya medium lah, nggak bagus banget tapi harus direstorasi karena catnya udah buluk dan lain-lain. Yang terpenting buat kita semua adalah kalau gue selalu menyarankan supaya lu bisa dapat motor dengan keabsahan yang full, jadi full BPKB dan full juga dengan STNK. Oke, jadi tadi buat pertanyaan awal, apakah ada Vespa dengan harga 4 juta rupiah? Well, jawabannya sangat sulit atau jawabannya adalah sangat sulit atau mungkin kalau menurut gue pribadi sekarang kayaknya hampir nggak mungkin gitu ya. Karena yang tanpa surat aja, yang bodong aja kayaknya udah mulai jarang, ataupun kalaupun ada memang harganya tetap di atas segitu. Dan tanpa mengecilkan hati, gue bikin video ini adalah tujuannya edukasi. Jadi tanpa mengecilkan hati kalian, buat yang punya budgetnya masih minim, mungkin ini bisa dijadiin sebagai acuan biar kita semua lebih termotivasi lagi, kita bisa lebih kerja keras lagi, atau mungkin bahkan nabung juga lebih rajin lagi gitu ya, biar kita bisa dapat Vespa yang kita inginkan. Dan kalau gue pribadi lebih nyaranin daripada lu maksain beli unit yang gak ada suratnya, beli unit yang bodong, kayaknya lebih baik lu tabung dulu deh. Kenapa? Karena ketika motornya bodong dibanding dengan motor yang ada suratnya, toh harga jasa pengecetan juga nggak mungkin tiba-tiba lebih murah karena motornya nggak ada suratnya, bener nggak? Harga bengkel ngebenerin mesin juga nggak mungkin tiba-tiba lebih murah karena nggak ada suratnya. Jadi biaya restorasinya bakal tetap sama. Jadi menurut saran gua, lebih baik lu tabung dulu, minimal lu dapat bahan dulu yang lurus. Lurus dalam arti keabsahannya lengkap, punya BPKB, punya STNK, dan nomor rangka, nomor mesinnya akurat. Dan sekali lagi, unit yang ada di video ini adalah Vespa Super tahun 77. Udah full restorasi semuanya, udah grass banget, udah bisa digas kemana aja dari mulai Indomaret sampai dipakai buat ke Mars sekalipun. Ini bakal kuat. Dan uniknya Vespa Super yang ini tahun 77 mempunyai krek as besar dan kita pakein blok atau silinder punyanya PS. Jadi meskipun boringnya tetap mempunyai lubang nafas 2 yaitu kiri dan kanan, tetapi boring PS kalau teman-teman yang udah lama di Vespa kayaknya udah tahu bahwa boring PS ini lebih bertenaga dari boringnya Vespa Super.
Jadi kalau lu yang nanya apakah bang kuat nggak dipakai touring ke A, ke B, ke C gimana nih buat harian gimana sih, gimana ini kuat atau enggak? Jadi jawaban kita ini kita jamin bakal kuat dan memuaskan kalian. Dan slogan gua kali ini berbeda, yaitu slogannya lebih baik nyesel beli Vespa daripada lu nyesal karena nggak beli Vespa. Oke, buat lu yang minat untuk ngeminang Vespa Super 77 ini yang udah siap gas banget, lu hubungi link yang ada di bawah ini dan jangan lupa save videonya, share videonya. Mungkin ini bisa bermanfaat buat lu pribadi ataupun buat temen-temen yang ada di sekitaran lu. Jangan lupa follow juga, ada Instagram kita di Vespapora di kanan gua, dan juga kita ada di TikTok di kiri gua. Lu add semuanya karena kita bakal upload di semua platform. Tetap bervespa sekali lagi dan tetap Vespapora.